lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Peleburan kelas perawatan BPJS ke dalam bentuk kris di Kabupaten Bone masih menunggu regulasi. Akibat curah hujan tinggi, 3 desa di Kabupaten Pinrang terendam banjir. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. BPJS dan rumah sakit di Bone masih menunggu regulasi peleburan kelas perawatan BPJS ke dalam bentuk kris. Ayunia Nindiati melaporkan. Kementerian Kesehatan akan melakukan penghapusan sistem kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan ke dalam bentuk sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Bone Mahardika mengatakan, saat ini layanan kesehatan BPJS yang berlaku di Kabupaten Bone masih berjalan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau sistem kelas 1, 2, dan 3. Dijelaskan, memang saat ini pemerintah masih melakukan uji coba sistem kelas rawat inap standar, namun hanya di tingkat pusat dan dalam pelaksanaannya juga belum ada regulasi yang mengatur. Dikatakan, adapun nantinya ke depan penghapusan kelas BPJS tersebut ke dalam bentuk KRIS, BPJS Kesehatan sebagai operator siap melaksanakan sesuai aturan dari pemerintah sebagai regulator. Kalau di kami, itu kan Kemenkes yang aturannya pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Ini masih program JKN yang berlaku, yang kelas sistem kelas 1, 2, 3. Ya, kalau BPJS kan, karena kan kita juga operator, kalau yang regulatornya kan pemerintah. Jadi kalau kami ya, kami melaksanakan saja apa yang menjadi regulasi. Harusnya rumah sakit dulu ya menyesuaikan, baru kami. Kalau kami penjaminannya saja ya. Kalau yang rumah sakit kan yang betul-betul sarananya harus sudah siap dulu, sudah standar dulu semua kelasnya, tidak ada lagi perbedaan. Nah itu yang harusnya disiapkan dulu sama Paskes, baru kita bisa standarkan kelas rawat inap itu, Bu. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan RSUD Datu Pancaitana Bone, Dr. Gigi Sardiawanti menyampaikan, penghapusan kelas BPJS Kesehatan oleh pemerintah sebenarnya untuk memberikan kesetaraan bagi seluruh peserta BPJS dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat kelas bawah. Saat ini pihaknya sedang berproses menuju standarisasi pelayanan KRIS dengan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, terutama ruangan dan sumber daya manusia. Selain itu, pihaknya terus berbenah dan jika ada penambahan gedung baru, juga akan mengarah kepada pemenuhan standarisasi sebagai bentuk pelayanan kesehatan optimal kepada pasien. KRIS ini lebih ke standarisasi pelayanan yang harus memenuhi standar pelayanan yang standar secara nasional ya, memberikan pelayanan yang sama ke semua pasien, tidak ada perbedaan. Sampai sekarang pun kita setiap ada pembangunan pasti kita mengarah ke KRIS juga, bahwa misalnya ada penempatan gedung baru, kita sudah konsep memang nih bagaimana ini nanti yang mengarah ke KRIS, fasilitas gedungnya, ruangannya, sampai nanti ada waktunya kapan, dan sambil menunggu proses itu kita melakukan perbaikan dari segi sarananya, SDM-nya, prosesnya, semua itu kita sambil menunggu juga petunjuk-petunjuk teknis dari atas. Ditambahkan Sardiawanti, masyarakat tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan, sebab penghapusan kelas BPJS tersebut juga tidak akan berdampak kepada layanan kepada peserta BPJS. Pasca peringatan Hari Bumi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone ajak warga kurangi penggunaan plastik hingga gelar penanaman pohon secara serentak. Reporter Firdaus Jafar melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terlebih pasca peringatan Hari Bumi yang diperingati 22 April beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Dray Febrianto mengatakan, kontribusi nyata yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan yakni meminimalisir penggunaan plastik. Hal itu sejalan dengan tema peringatan Hari Bumi tahun ini yakni Planet X Plastik.
Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bone untuk melakukan gerakan tanam 1 juta pohon yang saat ini tengah berlangsung dan dilakukan secara serentak. Tahun ini peringatan Hari Bumi mengambil tema yang sangat penting, yaitu Planet vs Plastik. Tema ini mengajak kita semua untuk merenungkan dampak serius dari penggunaan plastik yang berlebihan terhadap lingkungan kita. Peringatan Hari Bumi bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mengambil tindakan nyata. Dari gerakan tanam 2 juta pohon serentak yang telah dimulai hingga edukasi tentang bahaya polusi plastik yang mencemari lautan, tanah, dan udara kita. Ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk bersatu, menunjukkan kepedulian kita terhadap alam dan berkomitmen untuk mengurangi jejak plastik. Lebih lanjut, Rai menambahkan, warga Kabupaten Bone bertanggung jawab atas kekayaan alam yang dimiliki sehingga sudah seharusnya untuk menjaga warisan alam dengan semangat gotong royong dalam menghadirkan lingkungan yang ramah dan mendukung kebijakan berkelanjutan dalam menjaga bumi. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Tiga desa di Kecamatan Batu Lapa diterjang banjir, 1 rumah dan tiang listrik roboh. Berikut laporan Ahmad Kahfi. Banjir menerjang 3 kelurahan desa Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Sabtu 27 April 2024 pukul 23.00 WITA. Banjir terjadi akibat hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan air sungai Garunggah meluap dan menggenangi pemukiman warga yang menyebabkan beberapa kerusakan. Kalaksa BPBD Pindrang, Romi Manule mengatakan pihaknya bersama Sarbrimob Parepare telah melakukan asesmen bersama dan menemukan 3 desa yang terendam banjir. 1 rumah roboh akibat abrasi, jalan tan yang hampir putus dan 1 jembatan gantung rusak akibat luapan air sungai. Berdasarkan data awal asesmen, saat ini terdapat kurang lebih 80 kakak atau 485 jiwa yang terdampak di 3 kelurahan desa tersebut. Yang pertama kami temukan bahwa ada 3 lokasi yang terdampak dari angin kencang dan banjir luapan air sungai yang disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Batu Lapa. Daerah ini adalah daerah ketinggian, yang mana yang kami temukan pertama adalah banjir luapan air sungai, itu Sungai Batu Lapa yang ada di Desa Batu Lapa. Itu yang pertama. Yang kedua kami temukan terjadinya rumah yang hanyut. Yang terakhir kami temukan juga ada kerusakan di sini jalan yang hampir putus, tapi aspal terbongkar itu di Desa Watangkasa. Itu yang kami temukan sementara saat ini, dan saat ini kami temukan kurang lebih sudah ada data yang masuk, data permulaan adalah kurang lebih sekitar 80 kakak, kurang lebih kami akan temukan lagi, nanti akan ada tambahan dari desa yang ada di daerah di dataran tinggi yaitu Desa Batu Lapa, itu kami akan data kembali ulang. Dan untuk selanjutnya tindakan penanganan bencana kami langsung ambil alih dalam kerangka untuk melakukan penanganan darurat selanjutnya. Dikatakan Romi, kondisi saat ini air sudah surut di 3 lokasi tersebut dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan hingga ratusan juta. Satlantas Polres Bone himbau masyarakat tidak menggunakan sepeda listrik di jalan umum. Laporan Firdaus Jafar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone kembali berikan himbauan larangan menggunakan sepeda listrik bertenaga baterai marak dikendarai masyarakat Bone di jalan umum. Kanit Lantas Polsek Tanetiriatang Ibtu Meliana mengatakan sosialisasi aturan penggunaan sepeda listrik gencar dilakukan mengingat pengguna sepeda listrik marak di Bone. Dikatakan setiap pagi dan sore turun ke jalan memberikan pemahaman ke warga yang memakai sepeda listrik di jalan umum. Selain itu juga membenarkan saat ini banyak pengguna sepeda listrik ke jalan raya digunakan rata-rata anak sekolah yang menurutnya itu sangat membahayakan pengendara dan pengguna jalan. Memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk tidak menggunakan sepeda listrik bertenaga baterai yang marak dikendarai masyarakat Kabupaten Bone saat ini di jalan umum. Sosialisasi aturan penggunaan sepeda listrik gencar dilakukan mengingat pengguna sepeda listrik marak digunakan masyarakat Kabupaten Bone di jalan umum. Setiap pagi dan sore setelah apel pagi kita turun ke jalan untuk memberikan pemahaman ke warga yang memakai sepeda listrik di jalan umum. Ibtu Meliana menambahkan ia mengimbau agar pengguna sepeda listrik hanya dapat menggunakan di lokasi tertentu seperti area tempat wisata, tempat bermain, serta halaman rumah.
Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.